Selamat datang pemirsa, Anda menyaksikan Orbit Fakta. Ada yang aneh dari kasus hantavirus di kapal pesiar ini. Katanya, resiko untuk masyarakat umum rendah. Tapi kenapa penumpang tetap dievakuasi dengan prosedur khusus? Kenapa ada pemantauan ketat? Dan kenapa kapal yang awalnya hanya membawa wisatawan mendadak menjadi perhatian otoritas kesehatan internasional? Nama hantavirus kini muncul di tengah ingatan dunia yang belum sepenuhnya lepas dari bayangan COVID-19. Ada yang sakit, ada yang meninggal, ada yang dievakuasi. Lalu pertanyaan pun muncul, apakah ini benar hanya wabah kecil atau rasa curiga publik sedang bergerak lebih cepat daripada penyakit itu sendiri? Namun sebelum kita lanjut ke berita utama, pastikan Anda sudah menekan tombol like dan subscribe agar tidak ketinggalan informasi penting dan fakta terbaru dari kami. Pada 1 April 2026, kapal Hondius berangkat dari Ushuaia, Argentina. Di atas kapal itu ada wisatawan dan kru dari banyak negara, membawa tujuan sederhana, perjalanan laut menuju kawasan terpencil, pemandangan dingin, dan pengalaman yang jarang dijangkau wisata biasa. Tidak ada tanda bahwa pelayaran ini akan berubah menjadi perhatian kesehatan internasional. Kapal itu bergerak seperti jadwal ekspedisi pada umumnya, melewati rute panjang, dengan manusia yang hidup dalam ruang terbatas, berbagi lorong, ruang makan, dek, kabin, dan udara yang sama. Pada 6 April 2026, suasana mulai bergeser ketika seorang penumpang mengalami gejala awal. Awalnya, kondisi itu bisa tampak seperti sakit biasa dalam perjalanan jauh. Demam, lemas, dan keluhan pernapasan di kapal tidak selalu dilihat sebagai alarm besar. Namun, pada 11 April 2026, penumpang itu meninggal di atas kapal. Kematian di tengah perjalanan laut bukan hanya urusan medis. Di titik itu, kapal berubah menjadi lokasi investigasi. Setiap kontak, setiap pergiakan, dan setiap ruang yang pernah dilalui pasien menjadi bagian dari peta risiko. Pada 2 Mei 2026, Otoritas Kesehatan Internasional menerima pemberitahuan tentang klaster penyakit pernapasan berat yang berkaitan dengan kapal ini. Laporan itu membuat situasi masuk ke tingkat yang lebih serius. Sebab, kapal bukan daratan luas. Kapal adalah ruang bergerak yang membawa manusia dari satu wilayah ke wilayah lain. Ketika ada penyakit berat muncul di dalamnya, jejak perjalanan tidak berhenti di kabin pasien. Ia bisa mengikuti penumpang yang turun, berpindah melalui pelabuhan, lalu menyambung ke bandara dan negara asal. Pada 10 Mei 2026, kapal Hondius tiba di pelabuhan Granadilla, Tenerife, Kepulauan Kanari. Kedatangan ini menjadi titik penting karena otoritas mulai mengatur proses evakuasi, pemulangan, dan pemantauan penumpang. Langkah itu terlihat besar, tetapi alasannya jelas. Orang-orang di kapal memiliki riwayat paparan yang sama. Mereka hidup di lingkungan tertutup, melewati fasilitas bersama, dan berada dalam perjalanan panjang sebelum kasus teridentifikasi penuh. Resiko mereka tidak bisa disamakan dengan masyarakat umum yang tidak pernah berada di kapal tersebut. Pada 11 Mei 2026, data resmi mencatat 9 kasus, terdiri dari 7 kasus terkonfirmasi, 2 kasus dugaan kuat, dan 3 kematian. Angka itu tidak menggambarkan pandemi besar, tetapi cukup untuk membuat sistem kesehatan bergerak cepat. Bukan karena dunia sedang menghadapi COVID-19 kedua, melainkan karena jalur perjalanan internasional selalu membuat satu insiden kecil dapat berubah menjadi urusan banyak negara. Disinilah perhatian publik mulai meningkat. Kapal pesiar yang semula hanya membawa wisatawan berubah menjadi simbol kegelisahan baru. Setelah pengalaman COVID-19, kabar tentang penyakit pernapasan, kematian, evakuasi, dan pemantauan tidak pernah lagi terdengar netral. Setiap detail langsung dibaca sebagai sinyal bahaya. Setiap keterlambatan informasi bisa dianggap sebagai celah, setiap prosedur ketat dapat memicu dugaan bahwa ada sesuatu yang lebih besar sedang terjadi. Namun inti peristiwanya jelas. Ada kapal internasional, ada penyakit berat, ada kematian, ada penumpang dari banyak negara, ada otoritas kesehatan yang bergerak sebelum spekulasi mengambil alih ruang publik. Kasus kapal Hondius memperlihatkan bagaimana dunia pasca COVID-19 membaca wabah kecil dengan mata yang berbeda. Lebih waspada, lebih curiga, dan lebih sensitif terhadap setiap tanda dari ruang tertutup. Pada 8 Mei 2026,
Organisasi Kesehatan Dunia menilai resiko global dari kejadian di kapal Hondius rendah. Namun pada saat yang sama, resiko untuk penumpang dan kru dinilai sedang. Perbedaan ini sering membuat publik salah membaca situasi. Resiko rendah untuk masyarakat umum berarti orang yang tidak pernah berada di kapal, tidak memiliki kontak langsung, dan tidak masuk dalam rantai paparan, tidak menghadapi ancaman besar. Tetapi orang yang tinggal berhari-hari di ruang yang sama dengan pasien berada pada posisi berbeda. Pada 9 Mei 2026, Pusat Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Eropa menyarankan agar seluruh orang di kapal diperlakukan sebagai kontak beresiko tinggi, bukan karena semua pasti tertular, melainkan karena otoritas harus bekerja dari kemungkinan terburuk terlebih dahulu. Dalam kesehatan publik, kesalahan paling mahal bukan bergerak terlalu cepat, tetapi terlambat membaca pola. Apalagi penyakit ini muncul di lingkungan tertutup dengan banyak kewarganegaraan dan memiliki masa inkubasi yang dapat berlangsung panjang. Karena itu, pemantauan sampai 42 hari bukan tindakan berlebihan. Ini berkaitan dengan cara hantavirus jenis Andes dapat berkembang setelah paparan. Seseorang bisa tampak sehat ketika turun dari kapal, lalu baru menunjukkan gejala beberapa minggu kemudian. Jika ia langsung pulang tanpa pengawasan, dokter di negaranya mungkin tidak segera menghubungkan gejala itu dengan perjalanan laut yang sudah berlalu. Celah seperti inilah yang ingin ditutup oleh prosedur ketat. Pada 10 Mei 2026, ketika kapal tiba di Tenerife, langkah pemulangan tidak bisa dilakukan seperti wisatawan biasa yang turun membawa koper. Penumpang perlu dipilah berdasarkan kondisi kesehatan, riwayat kontak, dan tujuan negara masing-masing. Yang bergejala harus diarahkan ke pemeriksaan medis. Yang tidak bergejala tetap dipantau. Sebagian pemindahan dilakukan dengan pengaturan khusus agar resiko baru tidak muncul di bandara, pesawat komersial, atau fasilitas umum. Di permukaan, semua itu mudah terlihat mencurigakan. Ada isolasi, ada pelacakan kontak, ada evakuasi, ada tes laboratorium. Namun dalam manajemen wabah, rangkaian itu justru standar ketika penyakit berat muncul di tempat dengan mobilitas internasional. Ketatnya prosedur tidak selalu berarti bahaya sedang disembunyikan. Seringkali itu berarti otoritas sedang berusaha memastikan bahaya tidak keluar dari ruang yang sudah diketahui. Hantavirus bukan virus asing bagi dunia medis. Penularan paling umum berasal dari hewan pengerat yang terinfeksi melalui urin, kotoran, atau air liur yang mencemari lingkungan. Pada banyak kasus, manusia terpapar ketika membersihkan gudang, kabin, rumah kosong, atau tempat yang memiliki jejak tikus. Partikel kering yang berterbangan dapat terhirup, lalu memicu penyakit berat yang menyerang paru-paru. Yang membuat kasus ini lebih sensitif adalah jenis Andes virus. Jenis ini tercatat dapat menular antar manusia, tetapi penularannya jarang dan biasanya memerlukan kontak dekat dan lama dengan pasien yang sudah bergejala. Artinya kekhawatiran punya dasar, tetapi kepanikan tidak punya tempat. Situasinya serius untuk orang dalam lingkar paparan, bukan ancaman luas yang bergerak seperti COVID-19. Pada 11 Mei 2026, hasil pemeriksaan genetik menunjukkan virus yang terlibat mirip dengan Andes virus yang telah dikenal di Amerika Selatan. Informasi ini penting karena menahan spekulasi tentang virus baru yang misterius. Masalah utamanya adalah menemukan sumber paparan, memutus kemungkinan rantai penularan, dan memastikan setiap orang yang pernah berada di kapal tetap berada dalam radar pemantauan kesehatan. Pada tahap ini, komunikasi publik harus rapi, sebab data yang kabur dapat berubah menjadi tuduhan sebelum penyelidikan medis selesai di setiap negara terkait. Pada Mei 2026, kasus kapal Hondius memperlihatkan bagaimana sebuah insiden kesehatan kecil dapat bergerak masuk ke panggung internasional. Bukan karena jumlah kasusnya besar, melainkan karena tempat kejadiannya sangat sensitif. Kapal ekspedisi adalah ruang tertutup yang terus berpindah. Di dalamnya, wisatawan dari berbagai negara makan bersama, melewati fasilitas yang sama, lalu pulang melalui jalur penerbangan berbeda. Begitu penyakit berat muncul, urusannya tidak lagi berhenti di ruang perawatan kapal. Pada 4 Mei 2026, otoritas kesehatan Belanda mulai menjelaskan bahwa penanganan melibatkan banyak pihak. Ada evakuasi medis, pengaturan pencegahan di kapal,
dan proses pemulangan yang harus disusun hati-hati. Ini bukan hanya pekerjaan dokter, ini adalah kerja logistik, diplomasi, dan komunikasi publik. Setiap negara asal penumpang perlu tahu siapa yang harus dipantau, kapan masa inkubasi dihitung, dan gejala apa yang harus diwaspadai setelah mereka kembali. Pada 11 Mei 2026, ketika penumpang mulai diarahkan ke proses karantina dan pemantauan, dunia melihat pola yang terasa familiar. Ada kapal, ada penyakit pernapasan berat, ada kematian, ada perjalanan lintas negara. Kombinasi itu cukup untuk mengaktifkan memori kolektif tentang COVID-19. Trauma lama membuat masyarakat lebih cepat curiga, bahkan sebelum data medis selesai disusun. Ketika otoritas berkata situasi terkendali, sebagian orang mendengar kalimat itu sebagai penenang yang patut dicurigai. Masalah kepercayaan menjadi pusat dari krisis ini. Publik tidak hanya membutuhkan angka, tetapi juga urutan waktu yang jelas. Mereka ingin tahu kapan gejala pertama muncul, kapan laporan diterima, siapa yang diperiksa, bagaimana kontak dilacak, dan kenapa sebagian orang harus dipulangkan dengan prosedur khusus. Jika penjelasan datang terlambat, ruang kosong langsung dipenuhi dugaan liar. Di era media sosial, kekosongan informasi sering bergerak lebih cepat daripada laporan resmi. Namun tuduhan tentang virus sengaja dilepas atau agenda tersembunyi tidak memiliki dasar kuat dari data yang tersedia. Pada 11 Mei 2026, pemeriksaan genetik menunjukkan virus yang ditemukan masih berkaitan dengan Andes virus yang dikenal di Amerika Selatan. Artinya, fokus sebenarnya adalah penyelidikan sumber paparan, bukan memburu cerita gelap tanpa bukti. Ketidakpastian medis memang ada, tetapi ketidakpastian bukan berarti konspirasi. Pelajaran paling praktis dari kasus ini berada di level sehari-hari. Hantavirus biasanya berkaitan dengan hewan pengerat, orang yang membersihkan gudang, kabin, rumah kosong, ladang atau ruang yang lama tertutup, perlu berhati-hati jika menemukan kotoran tikus. Jangan menyapu kering area semacam itu. Debu yang terangkat dapat membawa partikel berbahaya. Area terkontaminasi sebaiknya dibasahi terlebih dahulu dengan cairan pembersih, lalu dibersihkan menggunakan sarung tangan dan perlindungan sederhana. Bagi orang yang baru melakukan perjalanan, kewaspadaan juga penting. Jika dalam beberapa minggu muncul demam, nyeri otot, lemas, gangguan pencernaan, batuk, sesak napas atau keluhan pernapasan berat, riwayat perjalanan harus disampaikan kepada tenaga medis. Informasi itu dapat membantu dokter membaca kemungkinan paparan lebih cepat, terutama bila pasien pernah berada di kapal, kabin alam, kawasan pedesaan atau tempat dengan jejak hewan pengerat. Kasus Hondius menunjukkan bahwa dunia hari ini tidak hanya menghadapi penyakit, dunia juga menghadapi dampak psikologis dari pandemi sebelumnya. Virus dapat berada dalam jumlah terbatas, tetapi rasa takut dapat melintasi batas negara tanpa paspor. Karena itu, komunikasi yang jernih, data yang terbuka, dan tindakan yang proporsional menjadi senjata utama. Di tengah kabar tentang hantavirus ini, akal sehat harus tetap memimpin langkah manusia modern, tanpa memberi ruang bagi panik, rumor, prasangka, dan kegaduhan baru. Kasus hantavirus di kapal Hondius memperlihatkan satu kenyataan penting. Dalam dunia yang semakin terhubung, sebuah insiden kesehatan di satu kapal dapat menjadi perhatian banyak negara. Bukan karena dunia sedang menghadapi pandemi baru, tetapi karena setiap penyakit berat yang muncul di jalur perjalanan internasional harus ditangani dengan cepat, terbuka, dan terukur. Yang perlu dijaga bukan hanya kesehatan tubuh, tetapi juga kesehatan informasi. Jangan mudah terseret kepanikan, jangan langsung percaya pada isu yang belum jelas sumbernya, dan tetap utamakan data resmi. Kewaspadaan adalah sikap yang diperlukan, namun ketakutan yang berlebihan justru dapat membuat publik kehilangan akal sehat. Terima kasih telah menyaksikan Orbit Fakta. Demikian pembahasan kali ini. Jika Anda merasa informasi ini bermanfaat, jangan lupa untuk subscribe ke channel Orbit Fakta dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan informasi penting, berita terbaru, dan pembahasan menarik lainnya. Orbit Fakta, fakta dari orbit untuk seluruh dunia. Terima kasih telah menyaksikan, sampai jumpa.